yaitu sahabat dari Persia namanya Salman Al-Farisi. Khandaq niku dalam istilah bahasa Indonesianya niku namanya parit. Sepanjang sejarah. Parit itu apa? Galengan bahasa Jerman itu galengan gitu. Kalen. Nah, niku. Kuat lagi. Ketika kita bicara Masjid Khandaq, berarti kita bicara tentang sesuatu yang sangat luar biasa dari sejarah yang dapat kita petik hikmah yang sangat luar biasa. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabatnya sebelum terjadinya perang Khandaq. Rasulullah itu meskipun piyambak ini pinter, akhlaknya paling mulia, tapi beliau sangat menghargai sahabatnya. Di dalam sejarah para mu'arrikhun, para pakar sejarah menyebutkan bahwa ada istilah dalam hidup berorganisasi namanya al-istisyar, yaitu minta pendapat kepada yang lainnya. Nah, itu menandakan bahwa Nabi meskipun pintar, meskipun hebat, sebenarnya kan mudah bagi Nabi ya Bapak Ibu ketika mau perang minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal minta sama Allah, ya Allah turunkan wahyu atau petunjuk agar di dalam peperangan ini kami mendapatkan kemenangan. Tapi dengan segala ketawaduan Rasulullah, beliau minta pendapat para sahabatnya, dan akhirnya ada sahabat yang mulia yaitu Salman Al-Farisi. Nah, Salman Al-Farisi ini mengajukan pendapat, wahai Nabi, bagaimana kalau kita bikin parit atau Khandaq. Nanti kalau kita lewat Masjid Khandaq Bapak Ibu, itu nggak ada Khandaqnya, jadi pun diuruk itu bahasa Indonesia apa ya? Ditimbun pun ditimbun gitu, udah nggak ada bekas sama sekali ya. Di sana tuh ada yang mengartikan Masjid Sab'ah, ada yang mengartikan Masjid Khamsah dan seterusnya. Jadi nanti ada pos-pos penjagaan yang ada di sana. Jika kita bicara tentang peperangan Rasulullah, ya diantaranya perang pertama itu adalah perang Badar, yang kedua adalah perang apa? Perang apa? Yang bisa jawab dikasih hadiah bakso oleh Ustaz Pawan. Perang Uhud yang tadi kita lewati. Kemudian yang ketiga itu perang Khandaq Bapak Ibu. Ini muter ya Mas ya? Nah, oke. Sekilas Bu, tadi saya mau menambahkan apa yang disampaikan Ustadz kita, Ustadz Duna ya, yang mulia, Ustadz Ebi ya, terkait perang Uhud Bapak Ibu. Ada pelajaran yang sangat luar biasa terkait kekeluargaan ya, kekeluargaan. Jadi Khalid bin Walid itu ya awalnya kan non muslim atau kafir ya, kafir. Kemudian di perang Uhud beliau masih dalam keadaan kafir, dan beliau itu sangat jenius, sangat cerdas, insting perangnya sangat bagus dan sangat berkarakter gitu Khalid bin Walid itu. Tapi kalau kita baca dari sejarah bahwa bagaimana masuk Islamnya Khalid bin Walid itu rati-rati kekinian modelin apa nggih? Kalau bahasa kita di zaman sekarang itu Khalid bin Walid itu sempat salting gitu. Salting itu mbah-mbah model buat salting. Salting. Nah, masuk Islamnya Khalid bin Walid itu ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyapa saudaranya Khalid ya, yaitu Walid bin Walid. Ya Walid, gimana kabar saudaramu itu? Ya. Nah, itu ditanya berkali-kali sampai kabar itu sampai kepada Khalid. Nah, Khalid bilang gini, Walid, bener Nabi menanyakan tentang kabarku nih. Gitu. Kok saya jadi tersanjung ya ditanya sama Rasulullah. Gitu. Ketika itu beliau bilangnya bukan Rasulullah, bilangnya itu Muhammad. Gitu. Bener nih Muhammad menanyakan kabarku gitu. Dan itu ditanyakan berkali-kali Bapak Ibu. Nah, dari kisah ini sampai pada saat dimana Khalid merasa salting, jatuh hati dan melihat orang-orang yang
beragama Islam kok akhlaknya mulia, sehingga Khalid akhirnya masuk agama Islam. Nah ini kalau kisah ini kemudian kita bawa kepada kehidupan sehari-hari Bapak Ibu ya. Mungkin kita punya keluarga yang masih jauh dari agama, mungkin kita punya sedherek saudara yang sudah Islam tapi nggih salate nggih pripun nggih Jumatan tok napa lebaran tok ngoten lho. Lah niku ditanya kabare mawon. Dengan tulus ditanya kabarnya sambil didoakan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendoakan Khalid bin Walid, ya Allah berilah kejayaan agama ini dengan di antara dua nama, salah satunya itu adalah Khalid bin Walid. Nah ini menurut para sejarah itu sangat bagus jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam kehidupan berkeluarga gitu. Seorang bapak, seorang ibu namanya anak niku kan wonten sing gadah putra setunggal, kalih, tiga, sekawan, gangsal dan seterusnya. Kalau istrinya satu, kalau istrinya dua tambah gitu. Nah dan seterusnya. Niku kan jenenge lari niku kan nggih wonten sing alhamdulillah nggih lurus, wonten sing radi-radi napa? Butuh perhatian khusus dan seterusnya. Nah, ternyata dari kisah masuk Islamnya Khalid ini mengajarkan pada kita semua bahwa mendoakan itu harus terus menerus. Yang kedua, disapa, ditanya kabarnya lewat orang lain ya, lewat orang lain yang dekat. Misal kalau ini anakku ini kalau dengar nama orang tuanya kok jengkel gitu, katanya anyel mergoni ibu cerewet, mergoni bapaknya mungkin keturunan Ibnu Hajar ngoten lho. Dikit-dikit hajar dan itu bisa lewat saudaranya atau lewat tetangganya atau lewat orang yang benar-benar bisa kenal lah sama yang bersangkutan, sama anak tersebut, tanyakan kabarnya. Ternyata ini merupakan ilmu bahwa jika kita ingin mengharap kebaikan pada diri seseorang, itu menanyakan kabar dan mendoakan. Baik.